Nama saya Gerard Immanuel Hasilon Manurung, NIM 182101063. Perkenalkan, nama saya Marco Christian Sifatang dengan NIM 182101080. Perkenalkan, nama saya Koni Ivana Tarigan dengan NIM 182101074. Perkenalkan, nama saya Septiana Filemonia dengan NIM 182101075. Hai, perkenalkan, nama saya Koni Ivana Tarigan dengan NIM 182101074. Pada kali ini, saya akan membahas tentang manajemen daerah. Manajemen daerah merupakan suatu proses penyusunan dan pengimplementasian strategi pengelolaan utang pemerintah daerah terkait dengan upaya memperoleh dana pinjaman pada tingkat risiko terkendali dan biaya terendah serta menggunakan pinjaman tersebut secara efisien dan efektif. Terdapat 3 jenis utang daerah, diantaranya utang jangka pendek, utang jangka menengah, dan utang jangka panjang. Utang jangka pendek merupakan pinjaman untuk menutupi defisit dalam aliran kas dan harus dikembalikan secara penuh dalam waktu setahun. Utang jangka menengah merupakan pinjaman yang dapat digunakan untuk membiayai proyek penghasil non-pendapatan dan harus dikembalikan secara penuh selama periode yang tidak melebihi masa jabatan kepala daerah. Dan utang jangka panjang ialah pinjaman yang dapat digunakan untuk membiayai proyek penghasil pendapatan dan harus dengan persetujuan DPRD. Dan masa jatuh tempo utang ini lebih dari 1 tahun. Dalam konteks manajemen keuangan, utang pada level tertentu memiliki manfaat bagi organisasi, yang diantaranya ialah memperbaiki struktur neraca, memperbaiki struktur fiskal, yaitu untuk pembiayaan anggaran defisit, menjaga kesinambungan fiskal, membiayai investasi yang membutuhkan dana besar untuk akselerasi pembangunan, membangun prasarana publik yang dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali utang, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengoptimalkan manajemen kas daerah. Nah, di samping memberikan beberapa manfaat, utang juga mengandung resiko seperti utang yang terlalu besar atau over leverage dapat melemahkan struktur fiskal, kegagalan membayar utang atau default, kemudian kredit macet atau non-performing loan, dan penggelembungan utang karena perubahan kurs mata uang. Berdasarkan beberapa resiko tadi, ada beberapa jenis resiko utang yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama resiko pasar atau market risk. Merupakan resiko yang timbulnya terkait dengan perubahan pasar seperti perubahan tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang, serta harga-harga komoditas yang berdampak pada biaya utang pemerintah. Yang kedua, resiko perpanjangan utang atau rollover risk. Merupakan resiko utang terkait dengan diperpanjangnya utang dengan biaya bunga yang tinggi atau tidak dapat diperpanjang sama sekali. Yang ketiga itu adalah risiko likuiditas, yang dimana resiko ini terkait dengan keadaan aset liquid yang tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Yang selanjutnya adalah resiko kredit, merupakan resiko yang tidak terbayarnya utang. Yang kelima adalah resiko perjanjian atau settlement risk, yang merupakan kerugian potensial yang mungkin ditanggung pemerintah sebagai mitra jika gagal memenuhi ketentuan dalam perjanjian dengan pihak lain. Yang keenam itu adalah resiko operasional, di mana resiko ini yang diakibatkan oleh kegagalan operasi meliputi kesalahan transaksi, kelemahan sumber daya manusia, kegagalan sistem pengendalian internal, dan bencana alam yang mempengaruhi aktivitas operasional organisasi. Dan yang terakhir itu adalah risiko pendanaan atau funding risk, yang merupakan
resiko yang berkaitan dengan kesulitan akses pasar untuk memperoleh pembiayaan utang ketika pemerintah memerlukan dana untuk pembiayaan anggaran. Nah, selanjutnya ada beberapa analisis resiko yang perlu dilakukan untuk menghindari kerugian yang mungkin dialami pemerintah daerah, yaitu yang pertama, menganalisis kondisi ekonomi makronasional, regional, dan internasional. Yang kedua, menganalisis nilai tukar dan prediksi ke depan. Yang ketiga, memprediksi adanya kejutan eksternal yang berpengaruh terhadap manajemen utang. Yang keempat, membuat skema tindakan perlindungan nilai utang. Yang kelima, memprediksi timbulnya utang bersyarat. Dan yang terakhir adalah melakukan uji kekuatan terhadap portofolio utang yang saat ini dimiliki pemerintah daerah. Aktivitas manajemen utang. Yang pertama, menjaga kesinambungan pertumbuhan utang pada level yang sama. Yang kedua, mengevaluasi struktur utang. Yang ketiga, melakukan portofolio utang atau DEBRA portofolio. Yang keempat, menegosiasikan dan memilih skema pinjaman yang memberikan keuntungan optimal dan risiko terkecil bagi pemerintah daerah. Antara lain meliputi jumlah pokok pinjaman, jumlah pokok anggaran, jangka waktu pengembalian, tingkat bunga pinjaman, cara penghitungan bunga, schedule pengembalian, denda bunga, periode bebas angsuran, grace period, mata uang yang dipergunakan, kemungkinan dilakukan rescheduling utang, pembayaran sebelum jatuh tempo, metode penarikan pinjaman, dan biaya lain-lain. Yang kelima, menghitung biaya utang atau borrowing cost dan dampaknya terhadap stabilitas fiskal pemerintah daerah. Yang keenam, menghitung pengaruh utang terhadap makroekonomi daerah. Yang ketujuh, memantau penggunaan utang. Yang kedelapan, menghitung penggunaan utang. Yang kesembilan, melakukan penjadwalan kembali utang atau debt rescheduling. Prinsip manajemen utang daerah antara lain, yang pertama adalah prinsip efisiensi dan efektivitas biaya. Prinsip ekonomi dan efektivitas biaya menekankan bahwa dalam melakukan pinjaman daerah, diupayakan pemerintah daerah memperoleh pinjaman dengan biaya pinjaman yang rendah dan risiko yang dapat diterima. Yang kedua adalah prinsip kehati-hatian. Prinsip tersebut menganjurkan agar proses pengembalian keputusan pengadaan pinjaman dilakukan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian dengan menghindari keputusan yang bersifat spekulatif. Yang ketiga adalah diversifikasi. Dalam proses mendapatkan utang, perlu dipertimbangkan berbagai alternatif, sumber data, mata uang, tingkat bunga, dan jangka waktu yang berbeda-beda. Dalam rangka memperoleh biaya utang yang rendah, diversifikasi juga digunakan untuk memperluas basis investor dan kreditor, sehingga pemerintah daerah tidak bergantung pada satu golongan investor atau kreditor yang dapat melemahkan posisi tawar pemerintah daerah. Yang keempat adalah transparansi dan akuntabilitas. Prinsip transparansi dan akuntabilitas menekankan bahwa utang harus digunakan secara optimal dan efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga menekankan perlunya kejelasan peran dan tanggung jawab bagi bagian keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan utang. Masyarakat perlu diberi informasi mengenai posisi utang pemerintah saat ini dan proyeksi kebijakan utang daerah yang ke depan. Aktivitas manajemen utang pemerintah daerah yang harus diaudit eksternal untuk menjamin dilakukannya pengelolaan secara akuntabel. Yang kelima adalah beban ikatan. Penerimaan hibah luar negeri tidak boleh didasari oleh ikatan politik maupun ikatan lainnya yang dapat merugikan negara. Yang keenam, menjamin kesinambungan fiskal. Pengadaan utang harus dikaitkan dengan kemampuan membayar kembali, bersifat sementara, dan hanya dapat diterima
sepanjang tidak ada ikatan politik, serta dengan persyaratan yang tidak memberatkan negara atau pemerintah. Yang ketujuh adalah mekanisme APBD. Pengadaan utang dikelola dalam mekanisme APBD yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk program atau proyek. Yang kedelapan adalah menunjang pertumbuhan ekonomi. Kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri harus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Sumber utang daerah. Pemerintah daerah dapat memperoleh utang melalui beberapa sumber, antara lain utang jangka panjang. Yang pertama adalah dalam negeri, melalui penerbitan obligasi daerah dalam mata uang rupiah. Yang kedua, luar negeri, melalui perjanjian penerusan utang atau two-step loan atau subsidiary loan agreement atau SLA. Utang jangka pendek, yang pertama adalah pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah lain, yang ketiga lembaga keuangan dalam negeri. Berikutnya, persyaratan utang daerah. Meskipun pemerintah daerah memiliki keluasan untuk mengadakan pinjaman, tetapi terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu A. Batasan maksimum jumlah utang daerah, yang meliputi yang pertama adalah utang jangka panjang. Dengan syaratnya, jumlah kumulatif pokok utang daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Kedua, berdasarkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah tahunan selama jangka pinjaman, Debt Service Coverage Ratio atau DSCR paling sedikit 2,5. Yang ketiga, laporan keuangan 2 tahun anggaran sebelumnya telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Yang keempat, tidak memiliki tunggakan utang kepada pemerintah pusat dan atau pemberi utang luar negeri. Yang kedua itu ada utang jangka pendek yang memiliki syarat. Pertama, jumlah maksimum utang jangka pendek adalah 1/6 dari jumlah belanja APBD tahun anggaran berjalan. Yang kedua, mempertimbangkan kecukupan penerimaan daerah untuk membayar kembali utang tepat waktu. Yang ketiga, pelunasan utang jangka pendek wajib diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan. Yang ketiga ada defisit APBD dan jumlah kumulatif defisit. Dengan syaratnya, defisit APBD dibatasi maksimal 3% dari produk domestik bruto atau PDRB daerah yang bersangkutan. Yang keempat ada utang daerah dan jumlah kumulatif utang. Dengan syaratnya, jumlah utang daerah dibatasi maksimal 60% dari PDRB daerah yang bersangkutan. Yang kedua, jumlah kumulatif utang pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut adalah total utang pemerintah pusat setelah dikurangi utang yang diberikan kepada pemerintah daerah ditambah total utang seluruh pemerintah daerah setelah dikurangi utang yang diberikan kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lain. Yang B, batas maksimum jangka waktu utang daerah. Dengan syaratnya, pertama, batas maksimum jangka waktu utang jangka panjang disesuaikan dengan umur ekonomis aset yang dibiayai dari utang tersebut. Yang kedua, batas maksimum masa tenggang disesuaikan dengan masa konstruksi proyek. Yang ketiga, jangka waktu utang jangka panjang adalah termasuk masa tenggang. Yang keempat, utang jangka panjang dari dalam negeri, jangka waktu utang dan masa tenggang ditetapkan daerah dengan persetujuan DPRD. Yang kelima, utang jangka panjang dari luar negeri, jangka waktu utang dan masa tenggang disesuaikan dengan persyaratan utang luar negeri yang bersangkutan. Berikutnya C, larangan penjaminan. Dengan syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjaminan terhadap utang pihak lain yang mengakibatkan beban atas keuangan daerah. Yang kedua, barang milik daerah yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dan atau yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh dijadikan jaminan dalam memperoleh utang. Yang ketiga, aset daerah selain yang digunakan untuk melayani kepentingan umum dapat dijaminkan sepanjang utang yang bersangkutan nilai pokoknya tidak melebihi 60%, nilai pasar wajar aset tersebut dan harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Yang terakhir, daerah tidak dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang menimbulkan pinjaman yang di kemudian hari menjadi beban APBD.
Lalu ada prosedur utang daerah, yang meliputi yang pertama prosedur umum. Dengan syaratnya, setiap utang daerah wajib mendapatkan persetujuan DPRD kecuali pinjaman jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Yang kedua, berdasarkan persetujuan DPRD, daerah mengajukan utang kepada calon pemberi utang. Yang ketiga, setiap utang daerah dituangkan dalam surat perjanjian utang antara daerah dan pemberi utang yang ditandatangani oleh kepala daerah atas nama daerah dan pemberi utang. Yang terakhir, setiap perjanjian dilakukan oleh daerah diumumkan dalam lembaran daerah. Yang kedua itu ada prosedur utang yang bersumber dari pemerintah pusat, yang dengan syaratnya, pertama, daerah mengajukan usulan utang kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan, dan dokumen-dokumen lain untuk dilakukan evaluasi. Yang kedua, perjanjian ditandatangani oleh Menteri Keuangan dan kepala daerah. Yang terakhir ada prosedur utang yang bersumber dari luar negeri. Dengan syaratnya, yang pertama, daerah mengajukan usulan utang luar negeri kepada pemerintah pusat disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan, dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan. Yang kedua, Menteri Keuangan selanjutnya akan melakukan perjanjian penerusan utang atau subsidiary loan agreement dengan kreditur luar negeri. Yang ketiga, penerusan utang daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui perjanjian penerusan utang antara Menteri Keuangan dan kepala daerah. Yang keempat, penerusan utang dilakukan melalui lembaga keuangan independen yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Menteri Keuangan atau saham tidak dapat dipindahtangankan. Yang kelima, perjanjian penerusan pinjaman dapat dinyatakan dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Dan yang terakhir, utang daerah dapat disalurkan ke BUMD sebagai penyertaan modal. Obligasi daerah. Penerbitan obligasi daerah dapat dilakukan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan bagi daerah dan memberikan keuntungan kepada masyarakat. Obligasi daerah yang diterbitkan dapat berupa 1. Obligasi dengan sistem bunga atau konvensional, 2. Obligasi berbasis syariah atau sukuk. Pengelolaan obligasi daerah. Pengelolaan obligasi daerah meliputi 1. Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan obligasi daerah, termasuk kebijakan pengendalian risiko. 2. Perencanaan dan penerapan struktur portofolio pinjaman daerah. 3. Penerbitan obligasi. 4. Penjualan obligasi daerah dapat melalui lelang atau tanpa lelang. 5. Pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo. 6. Pelunasan. Dan yang ketujuh, aktivitas lain dalam rangka pengembangan pasar perdana dan pasar sekunder obligasi daerah. Obligasi syariah atau sukuk didefinisikan sebagai suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan perusahaan atau emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Jenis-jenis obligasi syariah. Yang pertama ada obligasi mudharabah. Obligasi mudharabah adalah obligasi syariah yang dikeluarkan dengan akad mudharabah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak yang dalam hal ini pihak investor menyediakan modal sedangkan pihak emiten bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan di muka yang dituangkan di dalam kontrak. Yang kedua ada obligasi musyarakah. Obligasi musyarakah adalah obligasi syariah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad musyarakah di mana dua belah pihak atau lebih bekerja sama dan menggabungkan modal usahanya, mengembangkan usahanya, dan mengembangkan usaha yang telah ada atau membiayai kegiatan usahanya. Yang ketiga ada obligasi ijaroh. Obligasi ijaroh adalah obligasi syariah yang dikeluarkan berdasarkan akad ijaroh, yaitu akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut. Yang keempat ada obligasi istisna. Obligasi istisna adalah obligasi syariah yang dikeluarkan berdasarkan akad istisna, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dengan pembuat atau penjual. Yang terakhir ada obligasi salam. Obligasi salam adalah obligasi syariah yang dikeluarkan berdasarkan akad salam, yaitu kontrak jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.
Berikut ini tabel perbandingan obligasi konvensional dengan obligasi syariah.